Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk sekarang kita siapkan bukunya ya, buku PAI-nya ya, yang ini buku PAI-nya. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap atau teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin sudah mengajarkan kita tentang kejujuran Nabi Muhammad, bagaimana jujurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, kepada umatnya, mencontohkan yang luar biasa. Seperti yang telah kalian contohkan. Atau isi tulisnya ya, ditulis. Coba kemarin tugasnya tuliskan sikap jujur di rumah dalam keadaan sehari-hari ya. Kalian sudah kemarin kirimkan, alhamdulillah luar biasa semuanya hasilnya. Dan sikap kasih sayang Nabi Muhammad, kalian juga semuanya sudah mengirimkan tugasnya berbentuk video. Ada yang menolong adiknya dengan kasih sayang, membantu orang tua, ya, pokoknya banyak ya. Gimana caranya untuk mencontohkan sikap kasih sayang kita. Nah, untuk sekarang di halaman 15 pelajaran 2 ya. Halaman 15 pelajaran 2. Asik bisa membaca Al-Qur'an. Asik bisa membaca Al-Quran. Nah, kan gitu, nadanya harus senang. Asik bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita semua suka membaca Al-Quran dengan ngaji teteki, dengan ngaji ummi. Jadi itu adalah langkah untuk bisa membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran merupakan perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak muslim harus rajin membaca Al-Quran. Dan bahkan pahala dari membaca Al-Quran, satu huruf membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi 10 kali lipat loh. Bonusnya 10. Kita baca satu huruf. Baca bismillah, bisnya aja, huruf baknya aja diganjar 10 kali lipat. Ya, apalagi dalam satu hari kita membaca beberapa huruf. Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah berapa huruf ya, ada dari 17 itu hurufnya. Apalagi kalau kita lebih banyak bacanya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini melafalkan surah An-Nas ya. Ada surah An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. An-Nas itu artinya manusia. Oke. Bagian A, melafalkan surah An-Nas. Coba. Nggak apa-apa, sambil santai, sambil makan, Bapak nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Sila sama Naupal ya, boleh silakan, tapi harus menyimak. Oke, selanjutnya bagian A, melafalkan surah An-Nas. Surah An-Nas itu merupakan surah ke 114. Kalau disiapkan bukunya, kalau ada buku atau pensil, bisa kalian tulis. Surah dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Atau terdapat 114 surah dalam Al-Quran. Ada berapa, Naupal? Ada berapa surah dalam Al-Quran? Lutfia, ada berapa? Ada 114
surat ya. Ada 114, harus diingat-ingat, nanti keluar di ulangan itu soalnya ada. Ada berapa surat di dalam Al-Qur'an? Nah, 114. Apa surah ke-114? Yaitu surah An-Nas. An-Nas itu artinya manusia, ya. Oke. Selanjutnya surah An-Nas itu memiliki 6 ayat. Surah An-Nas ada 6 ayat ya. Ada berapa ayat? Ada 6 ayat ya. Surah An-Nas, apakah kalian sudah hafal surah An-Nas? Sudah hafal belum? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, perhatikan. Bapak contohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu ada 6 ayat. Qul a'udzu, qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, bi rabbin nasi, bi rabbi kepada Rob, Robnya manusia, Tuhannya manusia ya, kepada Tuhannya manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung. Makanya kita semua harus tetap selalu berlindung kepada Allah, tidak boleh berlindung pada selain daripada Allah ya. Tetap harus menomorsatukan lindungannya kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari wabah corona ini, amin. Itu kan berdoa kepada Allah ya. Nah, itu lanjut ya. Araska baru datang, silahkan. Selanjutnya itu surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Makanya karena diturunkan di kota Mekah, maka termasuk surah tergolong surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Nah, nanti harus hafal. Tergolong surah Makkiyah. Surah An-Nas itu diturunkan di kota Mekah dan golongannya termasuk golongan surah Makkiyah. Paham? Tuh ya. Diturunkan kepada siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini surah An-Nas ini surah ke-114, ayatnya ada 6. Ya, bunyinya sudah Bapak bacakan, dan pesannya dari surah An-Nas ini adalah berisi tentang perintah Allah kepada manusia. Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kejahatan dari mana? Dari setan, bisikan manusia yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Nah, ini pesan dari surah An-Nas ini. Jadi kita semua, kita sebagai anak muslim harus memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maliki raja an-nasi manusia. Jadi meminta pertolongan kepada rajanya manusia, rajanya makhluk, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Awas, ada bisikan setan yang bersembunyi untuk membisiki kalian, awas jangan ikut belajar. Contohnya, nah itu ada yang mengganggu kita ketika malas belajar, itu ada setan yang bisikin kita ya. Awas, hati-hati kalau malas belajar. Nanti ada setan itu temannya. Ya. Itu, terus menghafal surah An-Nas di ini, alhamdulillah kalian sudah hafal semuanya surah An-Nas karena sudah kita pelajari di kelas 1 untuk pertama kali kita di kelas 1 ya. Alhamdulillah itu saja untuk pertemuan sekarang, cukup di situ aja ya, tidak panjang-panjang karena kalau panjang-panjang nanti kasihan nggak ngerti juga kalian ya. Yang penting pendek tapi ngerti paham ya, bahwa surah An-Nas itu surah ke 114, ayatnya ada 6 ayat. Terus diturunkannya di kota Mekah, tergolong pada surah Makkiyah. Paham? Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja untuk pertemuan PAI sekarang, dicukupkan sekian, dan tugasnya untuk kalian silahkan lihat di halaman 18. Halaman 18 ada huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya kalian bisa belajar menulis Arab. Alif ba ta sa jim ha kha dal ra zai sin shin shad Dad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Ya, segitu. Atau yang ada di situ tuh tertera di halaman 18. Silakan kalian ditulis dan dikirimkan, dipotokan ke Bapak ya, ke nomor Bapak langsung. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak panjang-panjang ya, yang penting paham dan nanti pas ulangan bisa. Segitu aja ya. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya yang sudah bisa menyempatkan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.